Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Maulida. Saya dari Prodi Sarjana Terapan jurusan Sanitasi Lingkungan. Beradanya saya di dalam video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah PBAK, yaitu tentang materi strategi pemberantasan korupsi atau Trisula Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan nama dosen pengampu mata kuliah PBAK ini, yaitu Bapak Tommy Jarwadi MS. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi. Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sula-sula ketiga tersebut. Yang pertama yaitu ada sula pendidikan. Sula pendidikan ialah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Yang kedua yaitu ada sula pencegahan, mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadi tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Yang ketiga yaitu adalah sula pendidikan. Sula pendidikan ini digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Melalui sula pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya, hukuman apa sih yang cocok untuk para koruptor. Menurut saya, hukuman yang cocok untuk para koruptor ialah hukuman mati. Karena menurut saya, jika di Indonesia ini menerapkan hukuman mati seperti di negara Cina dan Arab Saudi, akan menimbulkan efek jerah bagi siapa saja yang ingin melakukan tindakan korupsi. Keputusan ini pasti akan menimbulkan perspektif negatif bagi beberapa orang, bahkan menganggap hukuman ini tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia seperti yang tercantum pada pernyataan HAM. Akan tetapi, menurut saya, mereka tidak melihat bagaimana kondisi orang yang haknya tidak tersampaikan, bahkan diambil begitu saja padahal orang tersebut telah menantikannya. Maka dari hal itu perlu diterapkan, karena ini tidak hanya ditinjau dari satu perspektif saja, melainkan dari semua perspektif. Hukum itu perlu ditegakkan karena bukan hanya untuk kepentingan individu, melainkan kepentingan orang banyak. Sehingga menurut saya, jika negara ini menerapkan hukuman tersebut, maka para koruptor akan berkurang karena telah mengetahui konsekuensi dari perbuatan korupsi. Dan pada saat itu juga perekonomian serta kemaslahatan bersama akan terjamin. Dan menurut saya, dengan demikian, jika negara ini menerapkan hukuman tersebut bagi para koruptor, maka sedikit demi sedikit tingkat korupsi di negeri ini akan berkurang serta hilangnya bentuk diskriminasi antar tahanan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.